Bab 5. Tebusan hadiah terbaik dari Allah. Paragraf 1 dan 2, pertanyaan A. Hadiah seperti apa yang membuat kita sangat bersyukur? Pertanyaan B. Mengapa tebusan adalah hadiah terbaik dari Allah? Apa hadiah paling berharga yang pernah Anda terima? Sebuah hadiah bisa saja berharga bagi kita, walaupun harganya tidak mahal. Kalau kita menerima hadiah yang membuat kita senang, atau yang benar-benar kita butuhkan, kita pasti sangat bersyukur. Dari semua hadiah yang pernah Allah berikan, ada satu yang paling kita butuhkan. Ini adalah hadiah terbaik dari Allah untuk manusia. Dalam bab ini, kita akan belajar bahwa Yehuwa memberikan putranya, yaitu Yesus, supaya kita bisa hidup selamanya. Matius 20 ayat 28 mengatakan, "Ini sama seperti putra manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Dengan memberikan Yesus sebagai tebusan, Yehuwa membuktikan bahwa Dia benar-benar menyayangi kita. Apa itu tebusan? Paragraf 3. Pertanyaan, mengapa manusia mati? Tebusan adalah cara Yehuwa untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Untuk memahami pentingnya tebusan, kita perlu tahu apa yang terjadi di Taman Eden ribuan tahun yang lalu. Orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa, berbuat dosa. Akibatnya, mereka mati. Karena kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, kita juga bisa mati. Paragraf 4. Pertanyaan, siapa itu Adam? Dan apa saja yang dia miliki? Sewaktu Yehuwa menciptakan Adam, Dia memberinya sesuatu yang sangat berharga, yaitu kehidupan yang sempurna. Jadi, Adam punya pikiran dan tubuh yang sempurna. Dia tidak akan pernah sakit, menjadi tua dan mati. Selain itu, Yehuwa sudah seperti seorang bapak bagi Adam, karena dialah yang menciptakan Adam. Yehuwa sering berbicara kepadanya. Dia memberitahu Adam dengan jelas apa yang diharapkan darinya. Yehuwa juga memberi Adam pekerjaan yang menyenangkan. Paragraf 5. Pertanyaan, apa artinya Adam diciptakan mirip dengan Allah? Adam diciptakan mirip dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Artinya, Yehuwa memberinya sifat-sifat seperti yang dia miliki. Hasilnya, Adam bisa menunjukkan kasih, hikmat, keadilan, dan kuasa. Yehuwa juga memberi Adam kebebasan memilih. Jadi, Adam bukan seperti robot. Dia bisa memilih apakah dia akan melakukan yang benar atau yang salah. Kalau saja Adam memilih untuk menaati Allah, dia bisa hidup selamanya di Firdaus. Paragraf 6. Pertanyaan, sewaktu Adam tidak menaati Allah, dia kehilangan apa? Apa pengaruhnya bagi kita? Sewaktu Adam tidak menaati Allah dan divonis mati, dia kehilangan hal-hal yang sangat berharga. Dia kehilangan persahabatannya dengan Yehuwa, kehidupannya yang sempurna, dan rumahnya di Firdaus. Adam dan Hawa memilih untuk tidak menaati Allah, sehingga mereka tidak bisa diselamatkan. Akibat perbuatan Adam, dosa masuk ke dalam dunia, dan kematian masuk melalui dosa, sehingga kematian pun menyebar kepada semua orang, karena semua orang berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Saat Adam berdosa, dia menjual dirinya dan kita semua sebagai budak dari dosa dan kematian. Tapi, apakah kita bisa diselamatkan? Ya, karena Yehuwa menyediakan tebusan. Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan, apa itu tebusan? Apa itu tebusan? Tebusan adalah bayaran untuk membebaskan seseorang atau untuk membeli kembali sesuatu. Menurut Alkitab,
Tebusan juga bisa berarti bayaran yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Tidak ada manusia manapun yang sanggup membayar kerugian besar yang Adam timbulkan sewaktu dia berdosa dan menyebabkan kematian bagi kita semua. Tapi, Yehuwa memberikan jalan keluar supaya kita bisa terbebas dari dosa dan kematian. Mari kita bahas caranya tebusan disediakan dan manfaatnya bagi kita. Cara Yehuwa menyediakan tebusan. Paragraf 9. Pertanyaan. Tebusan seperti apa yang harus dibayar untuk membebaskan kita? Kita semua tidak akan pernah sanggup membayar harga tebusan untuk mendapatkan kembali kehidupan sempurna yang Adam hilangkan. Mengapa? Karena kita semua tidak sempurna. Harga tebusan yang harus dibayar adalah kehidupan manusia yang sempurna. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 2 ayat 6, ini disebut tebusan yang sebanding. Nilai tebusan itu harus sebanding dengan nilai kehidupan yang Adam hilangkan. Paragraf 10. Pertanyaan, bagaimana Yehuwa menyediakan tebusan? Bagaimana Yehuwa menyediakan tebusan? Yehuwa mengutus putra yang sangat dia sayangi ke bumi. Sang putra, yaitu Yesus, adalah ciptaan Yehuwa yang paling pertama. Yesus rela meninggalkan Bapaknya dan tempat tinggalnya di surga. Lalu, Yehuwa memindahkan kehidupan Yesus dari surga ke bumi. Dan Yesus dilahirkan sebagai manusia yang sempurna tanpa dosa. Paragraf 11. Pertanyaan. Mengapa satu orang bisa menjadi tebusan bagi semua orang? Karena Adam tidak menaati Yehuwa, semua orang mewarisi kehidupan yang tidak sempurna. Apakah ada yang bisa menyelamatkan semua keturunan Adam? Ada. Roma 5 ayat 19 mengatakan, sama seperti pelanggaran satu orang itu membuat banyak orang berdosa, ketaatan satu orang itu membuat banyak orang dinyatakan benar. Yesus yang tidak pernah berdosa memberikan kehidupannya yang sempurna sebagai tebusan. Kehidupannya yang sempurna bisa menyelamatkan semua keturunan Adam dari kematian. Paragraf 12. Pertanyaan, mengapa Yesus harus sangat menderita? Alkitab menjelaskan bahwa Yesus sangat menderita sebelum dia mati. Dia dicambuk dengan kejam dan dipakukan pada tiang siksaan. Yesus mati dengan perlahan-lahan dan sangat menyakitkan. Mengapa Yesus harus menderita seperti itu? Karena setan menyatakan bahwa tidak ada manusia yang akan setia kepada Allah kalau mendapat cobaan yang sangat berat. Yesus membuktikan bahwa manusia yang sempurna bisa tetap setia kepada Allah walaupun sangat menderita. Yehuwa pasti sangat bangga kepada Yesus. Paragraf 13. Pertanyaan, bagaimana tebusan dibayar? Bagaimana tebusan dibayar? Pada tanggal 14 Nisan tahun 33 Masehi menurut kalender Yahudi, Yehuwa membiarkan para musuh membunuh Yesus. 3 hari setelah itu, Yehuwa membangkitkan Yesus bukan sebagai manusia, melainkan sebagai makhluk roh. Lalu, sewaktu Yesus kembali ke surga, dia mempersembahkan nilai kehidupan manusianya yang sempurna sebagai tebusan kepada Yehuwa. Apa artinya? Yesus sebenarnya punya kesempatan untuk hidup selamanya sebagai manusia sempurna. Tapi, dengan rela mati, Yesus menyerahkan kesempatan itu kepada Allah untuk diberikan kepada keturunan Adam. Jadi, Yehuwa menyediakan tebusan supaya kita punya kesempatan untuk terbebas dari dosa dan kematian. Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, semua orang sudah berdosa dan tidak bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Tapi, mereka dibebaskan melalui tebusan yang Kristus Yesus bayarkan, sehingga mereka dinyatakan benar. Ini adalah karunia yang Allah berikan karena kebaikan hatinya yang luar biasa.
Manfaat tebusan bagi kita. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan: apa yang harus kita lakukan supaya dosa kita diampuni? Kita sebenarnya sudah mendapat manfaat dari hadiah terbaik yang Allah berikan ini. Apa manfaatnya bagi kita sekarang dan di masa depan? Mari kita bahas. Dosa kita diampuni. Memang, sangat sulit untuk selalu melakukan apa yang benar. Kita bisa mengatakan atau melakukan hal yang salah. Bagaimana supaya kita bisa diampuni? Kita perlu benar-benar menyesali kesalahan kita dan dengan rendah hati memohon Yehuwa untuk mengampuni kita. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa dosa-dosa kita akan diampuni. Paragraf 16. Pertanyaan: apa yang harus kita lakukan supaya punya hati nurani yang bersih? Kita bisa punya hati nurani yang bersih. Sewaktu hati nurani kita terganggu karena telah melakukan kesalahan, kita bisa merasa bersalah, bahkan putus asa, dan merasa tidak berharga. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Sewaktu kita memohon pengampunan Yehuwa, kita bisa yakin bahwa Dia mendengarkan dan mengampuni kita. Yehuwa ingin kita menceritakan semua masalah dan kelemahan kita kepadanya. Hasilnya, kita bisa merasa damai karena punya hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Paragraf 17. Pertanyaan: berkat apa saja yang bisa kita dapatkan karena Yesus mati bagi kita? Kita punya harapan untuk hidup selamanya. Dosa memberikan upah berupa kematian, tapi Allah memberikan karunia berupa kehidupan abadi melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Karena Yesus mati bagi kita bisa hidup selamanya dan tidak akan pernah sakit lagi. Tapi, apa yang harus kita lakukan supaya bisa mendapat berkat itu? Apakah kita menghargai tebusan? Paragraf 18. Pertanyaan: apa buktinya bahwa Yehuwa menyayangi kita? Coba bayangkan betapa senangnya kita sewaktu ada yang memberi kita hadiah yang berharga. Tebusan adalah hadiah yang paling berharga dari Yehuwa. Maka, kita perlu benar-benar bersyukur kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan putra tunggalnya. Jadi, Yehuwa sangat menyayangi kita sampai-sampai Dia memberikan putra yang sangat Dia sayangi, yaitu Yesus. Yesus juga menyayangi kita karena Dia rela mati bagi kita. Tebusan benar-benar membuat kita yakin bahwa Yehuwa dan Yesus sangat menyayangi kita. Paragraf 19 dan 20. Pertanyaan A. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai tebusan? Pertanyaan B. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita beriman pada korban tebusan Yesus? Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai tebusan? Pertama-tama, dengan berupaya mengenal Yehuwa dan menjadi sahabatnya. Semakin kita mengenalnya, kita akan semakin menyayanginya, semakin ingin membuatnya senang, dan semakin akrab dengannya. Jadi, teruslah belajar tentang Yehuwa melalui Alkitab. Beriman pada korban tebusan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 36, Alkitab berkata bahwa orang yang beriman kepada Putra akan mendapat kehidupan abadi. Apa artinya beriman kepada Putra? Artinya, kita perlu melakukan apa yang Yesus ajarkan. Sekadar mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus tidaklah cukup. Untuk menunjukkan bahwa kita beriman pada tebusan, kita harus membuktikannya dengan tindakan. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, iman tanpa perbuatan juga mati. Paragraf 21 dan 22. Pertanyaan A. Mengapa kita perlu menghadiri peringatan kematian Kristus setiap tahun? Pertanyaan B.
Apa yang akan dibahas di bab 6 dan 7? Menghadiri peringatan kematian Kristus. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus meminta para pengikutnya untuk memperingati kematiannya. Kita melakukannya setiap tahun, dan dalam 1 Korintus 11 ayat 20, acara ini disebut peringatan atau perjamuan malam Tuhan. Yesus ingin kita ingat bahwa Dia memberikan kehidupannya yang sempurna sebagai tebusan bagi kita. Dia berkata, "Teruslah lakukan ini untuk mengenang Aku." Lukas 22 ayat 19 mengatakan, juga Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada mereka, sambil berkata, "Ini melambangkan tubuhku yang akan diberikan demi kalian. Teruslah lakukan ini untuk mengenang Aku." Dengan menghadiri acara peringatan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai tebusan dan kasih yang Yehua dan Yesus perlihatkan kepada kita. Tebusan adalah hadiah terbaik yang pernah kita terima. Hadiah yang berharga itu bahkan bermanfaat bagi miliaran orang yang sudah mati. Bagaimana mungkin? Bab 6 dan 7 akan membahas hal itu. Ringkasan. 1. Kita semua membutuhkan tebusan. Putra Manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Mengapa kita membutuhkan tebusan? Kejadian 3 ayat 17-19. Sewaktu Adam tidak menaati Allah, dia kehilangan persahabatannya dengan Yehua, kehidupannya yang sempurna, dan rumahnya di Firdaus. Roma 5 ayat 12. Akibat perbuatan Adam, kita mewarisi dosa dan kematian. Efesus 1 ayat 7. Tebusan adalah cara Yehua untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. 2. Yehua menyediakan tebusan. Allah mengutus Putra Tunggalnya ke dunia supaya kita bisa mendapatkan kehidupan melalui Dia. 1 Yohanes 4 ayat 9. Bagaimana Yehua menyediakan tebusan? Mazmur 49 ayat 7 dan 8. Kita semua tidak akan pernah sanggup membayar harga tebusan untuk mendapatkan kembali kehidupan sempurna yang Adam hilangkan. Lukas 1 ayat 35. Yehua mengutus putra yang Dia sayangi ke bumi untuk dilahirkan sebagai manusia yang sempurna. Roma 3 ayat 23 dan 24, Ibrani 9 ayat 24. Setelah Yesus dibangkitkan, Dia kembali ke surga dan mempersembahkan nilai kehidupan manusianya yang sempurna sebagai tebusan kepada Yehua. 3. Tebusan memberi kita harapan. Dia akan menghapus semua air mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Apa manfaat tebusan bagi kita? 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Dosa kita bisa diampuni. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Kita bisa punya hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Roma 6 ayat 23. Kita punya harapan untuk hidup selamanya. Galatia 2 ayat 20. Tebusan membuktikan bahwa Yehua dan Yesus sangat menyayangi kita. 4. Kita perlu menghargai tebusan. Allah memberikan Putra Tunggalnya supaya setiap orang yang beriman kepadanya mendapat kehidupan abadi. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana caranya menghargai tebusan yang adalah hadiah dari Allah? Yohanes 17 ayat 3, kenalilah Yehua dan Yesus, dan tirulah mereka. Lukas 22 ayat 19, hadirilah peringatan kematian Kristus setiap tahun. Yohanes 3 ayat 36, Yakobus 2 ayat 26.
Jangan sekadar mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus, tapi lakukan juga apa yang Yesus ajarkan.